Alhamdulillah. Ini syukur terus. Bosan. Sangat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berkesempatan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-10 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu salah satu hadis tentang keutamaan dari sholat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu rajulin jama'atan tazidu ala salatin fis-suq ihi wa baitihi bid'an wa isyrina darajat. Wa dzalika an ahadahum idza tawadda'a fa ahsana wudu'a summa atal masjida la yuridu ila salat la yanhazuhu illa salat lam yakhtu khutwatan illa rufi'a biha darajatan wa khutan anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi sholati ma kanatis sholat hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma damma fil majlisi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdis fihi. Muttafaq alaih. Hadzal lafdzul Muslim. Hadis ini langsung saja kita baca hadisnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu rajulin, salatnya seorang laki-laki, jama'atan, berjamaah di masjid, tazidu ala sholatihi fi suqihi wa baitihi, lebih utama ala sholatihi, atas sholatnya, fi suqihi, di pasar mereka, wa baitihi, dan rumah-rumah mereka, bid'an wa isyrina darajat. Bid'an itu lebih sedikit dari 20, bid'an wa isyrina darajat, lebih sedikit. Bid'an itu antara 3 sampai 10, berarti 20 lebih 3 sampai 10, berarti 23 sampai 30 ya. Bid'an wa isyrina darajat, lebih sedikit dari 20 darajat. Dalam riwayat yang lain, setiap darajat itu 100 tahun gitu ya. Perbedaan 1 derajat dengan 100 derajatnya. Wa dzalika ana ahadukum, dan demikian ini ana ahadukum, bahwa seorang tadi idza tawaddo'a, dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan membaguskan, fa ahsana, paling bagus, ihsan, ahsan, paling bagus, memperbagus wudunya. Maksudnya menjalankan rukun-rukun wudunya dengan baik, menjalankan sunnah-sunnah wudu dengan baik ya, menjalankan adab-adab wudu dengan baik ya, wudu dengan baik.
Wudu dengan ahsan itu adalah itu tadi, mulai dari sunnah bersiwak sebelum wudu, kemudian niat wudu, ketika berwudu, ketika berwudu ada zikir-zikir. Kalau kita mengaji Bidayatul Hidayah itu ada zikir-zikir yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab tersebut. Bagaimana zikir ketika berkumur, bagaimana zikir ketika membasuh tangan sebelum berwudu, berkumur, kemudian membasuh muka. Ya, ada zikir-zikir yang ada di sana, di mana kemudian jika adab-adab itu dilaksanakan, maka itu akan melatih hati kita untuk berwudu dengan adab-adab yang sempurna. Nah, ini wudu, wajibnya wudu, sunnahnya wudu, kemudian adab-adabnya wudu. Jika tiga hal ini dilaksanakan, itu fa'ahsanal wudu, ini namanya yang memperbaiki atau membaguskan wudunya. Summa atal masjid la yuridu illa sholat, gitu ya. Kemudian ke masjid tidak ada yang diinginkan kecuali untuk sholat. Layan hazuhu illa sholat, dan tidak membuatnya bergerak kecuali sholat tadi. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'ah biha darajatan, kecuali setiap langkahnya itu ke masjid, gitu ya. Setiap langkah ke masjid itu rufi'ah, meninggikan dengan langkahnya itu darajatan, satu derajat, ya, satu derajat. Jadi ketika seorang melangkah menuju masjid, berjalan menuju masjid, maka setiap langkahnya ini mengangkat satu derajat, ya, satu derajat, diangkat satu derajat. Wa hutan anhu biha khati'atuhu, ya, dan dihapuskan dari setiap langkah mengangkat satu derajat, dan langkah yang lain satu langkah itu menghapuskan dosa-dosanya, menghapuskan dosa kesalahan dari seorang tadi. Hatta yadkhulal masjid, sampai masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala masjidah kana fis shalat, jika dia masuk ke dalam masjid kana fis shalat, seperti di dalam salat, maka natis salatun hiya tahbisuhu, gitu ya. Dia tetap di dalam salat, ya, tetap mendapatkan pahala salat, ya, walaupun dia belum memulai salatnya, gitu ya. Dan selama dia duduk di dalam majelis tadi, majelis dia mana dia sholat tadi, maka dia mendapatkan pahala sholat, gitu ya. Dan luar biasa, ya, menunggu sholat saja itu mendapatkan pahala sholat. Jadi ketika seorang membaguskan wudunya, kemudian berjalan ke masjid, ya, niatnya hanya untuk Allah, untuk mendirikan sholat saja, ya, bukan untuk niat yang lain, hanya untuk kemudian mendirikan sholat saja, maka setiap langkahnya ini, setiap langkah majunya, ya, maju langkahnya itu, setiap langkahnya ini adalah satu langkah itu mengangkat satu derajat, ya. Setiap langkah dari orang tadi yang berjalan menuju masjid, maka langkahnya ini adalah mengangkat satu derajat. Nah, kemudian langkah yang satunya menghapuskan satu kesalahan. Dan ketika sampai di masuk ke dalam masjid, ya, langkahnya sampai ke dalam masjid, ketika dia masuk ke dalam masjid itu sudah dinilai sebagai ketika dia mendapatkan pahala sholat, ya. Dan bahkan ketika dia duduk di dalam masjid untuk menunggu sholat, maka dia mendapatkan pahala sholat, ya. Di samping itu, ya, di samping mendapatkan duduk untuk menunggu sholat itu mendapatkan pahala sholat, apalagi sholatnya, itu ya. Wal malaikatu yusholluna, ya, dan para malaikat bersolawat kepadanya, ala ahadikum, atas orang tadi, madama fi majlisi alladhi shola fihi yaqul, ya, selama dia berada di dalam majlis tadi, di dalam masjid tadi, di dalam majlis di mana dia
sholat tadi. Kemudian malaikat itu berdoa, gitu ya, berdoa, Allahummarhamhu, ya Allah rahmatilah dia, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya, malam ya'ti fihi, selama dia tidak melakukan hal yang merusak kefasikan, malam yuhdisi bihi, dan tidak berhadas. Hadis ini muttafaq alaih, dan hadis ini adalah lafal dari Imam Muslim, ya. Menarik, ada beberapa hal yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, tentang hukum sholat jamaah, ya, tentang hukum sholat jamaah. Ulama berbeda pendapat, dan ada yang kemudian tentang hukum sholat jamaah bagi laki-laki ini apakah kemudian wajib atau fardu kifayah, dan jumhur ulama bersepakat bahwa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki ini adalah fardu kifayah, fardu yang sangat ditekankan. Dan ada pendapat yang mewajibkan, pendapat Imam Abu Hanifah mewajibkan bagi orang-orang yang kemudian berumah di sekitar masjid atau memiliki rumah di sekitar masjid, itu diwajibkan agar agar menghadiri sholat jamaah di dalam masjid. Namun jumhur bersepakat bahwa hukum dari sholat berjamaah bagi laki-laki di dalam masjid ini adalah fardu kifayah, gitu ya, fardu kifayah. Maka kalau wajib itu berarti kan orang yang tidak melaksanakan sholat, gitu ya, sholat di dalam laki-laki yang tidak melaksanakan sholat di masjid, gitu ya, maka dia akan berdosa, gitu ya. Ini jumhur berpendapat bahwa hukum dari sholat berjamaah bagi laki-laki ini adalah fardu kifayah, walaupun sangat besar fadilahnya, sangat ditekankan bagi seorang laki-laki ini untuk kemudian sholat berjamaah. Apa dalilnya itu, ya? Ini di sini menjadi dalil bahwa tidak wajib, karena ini tadi ada sholatihi fisuk, ya, ada sholat mereka di pasar mereka, wa baitihi, dan rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa dalil menunjukkan bahwa diperbolehkan, ya, diperbolehkan sholat di sukihim, ya. Suk ini ada yang mengatakan lebih luas dari pasar untuk saat ini, gitu ya. Misalnya pusat perbelanjaan atau apa, gitu. Dan artinya bahwa orang yang kemudian misalnya dia bisa ke masjid tapi memilih sholat di tempat dia pasarnya atau di rumahnya, gitu ya, maka perbandingannya adalah ini tadi, orang yang di rumah tadi mendapatkan hatta walaupun dia berjamaah, gitu ya, walaupun dia berjamaah di suknya atau mungkin di rumahnya, gitu ya, ini yang di masjid ini lebih afdal daripada sholat weekend, ya. Namun makruh, gitu ya, makruh hukumnya untuk melakukan hal itu bagi laki-laki, afdalnya tetap di dalam masjid. Sebagaimana kalau kita mendengar kisah Abdullah ibnu Umi Maktum, di mana suatu ketika dia orang yang tua, buta, tidak bisa melihat, gitu ya, tidak bisa melihat, kemudian sudah tua, rumahnya jauh, gitu ya, dan tidak ada yang mengantarnya. Suatu ketika dia minta uzur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gitu, aku minta uzur, aku ini orang yang sudah tua, mataku tidak bisa melihat, kalau sholat subuh itu aku tidak ada yang menuntun, gitu ya, aku tidak ada yang menuntun untuk menuju ke dalam ke masjid, gitu ya. Aku kesulitan, ya, ada kesulitan seperti itu. Akhirnya Abdullah ibnu Umi Maktum meminta udzur kepada Rasulullah. Namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah kemudian malah bertanya, itu apakah kamu masih mendengar adzan, gitu?
masih mendengar adzan, dan Abdullah bin Umi Maktum ini masih mendengar ini, maka kemudian ikutilah ada panggilan adzan itu. Nah, ini para sahabat ini menyikapi hal seperti ini ya, minta udzur, itu udzurnya tidak diizinkan, bahkan masih kemudian tetap berarti ini ada pahala yang besar ya, pahala yang besar yang terdapat dari ibadah tadi ya. Bahkan udzur-udzur yang berat seperti itu pun gitu ya, sudah nggak bisa, matanya tidak bisa melihat, kemudian udzur sudah tua, kemudian tidak ada yang menuntunnya untuk sampai ke masjid, tapi Rasulullah masih kemudian itu dengar adzan, ikuti adzan itu, cari adzan itu. Maka kemudian hal ini bagi para sahabat justru malah membuat motivasi bagi dirinya ya. Wah, ini pasti ada sesuatu hal yang besar yang kemudian ada dalam sholat jamaah ini. Maka setelah hal itu bahkan kemudian Abdullah ibnu Umi Maktum menjadi muadzinnya Rasulullah ya. Bahkan di satu riwayat bahwa ada 2 adzan ya ketika Ramadan itu. Yang pertama adalah adzannya Bilal, kemudian yang kedua adalah adzannya Abdullah ibnu Umi Maktum gitu ya. Karena yang pertama itu ada untuk adzan untuk menandai bahwa sebentar lagi sudah mau masuk subuh gitu ya. Dan kemudian Abdullah ibnu Umi Maktum ini adalah orang yang buta, dan kemudian dalam satu riwayat dikatakan tidak akan adzan kecuali sudah ada yang menyuruh gitu ya. Maka kemudian Abdullah ibnu Umi Maktum ini menjadi tanda, adzannya Abdullah ibnu Umi Maktum ini menjadi tanda bahwa masuknya waktu subuh. Itulah sahabat ya, ketika diberi minta udzurnya ditolak, malah kemudian dia makin bersemangat. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum itu lebih awal ya. Kalau biasanya di adzan subuh sudah dia jam malam, sepertiga malam sudah berjalan untuk tertatih-tatih meraba jalanan, karena dia tidak bisa melihat, meraba jalanan, tidak ada mendengar untuk mencari masjid. Bahkan kemudian dia tidak lagi menjadi orang yang mendengarkan adzan itu, orang buta yang mendengar adzan kemudian menuju ke masjid tadi, tapi dia justru malah menjadi muadzinnya itu ya. Itulah semangat yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika tadi ya, melihat. Dan inilah fadilah dari sholat berjamaah ya. Walaupun kemudian hukumnya tidak sampai wajib, namun ada suatu hal yang besar ya, suatu hal yang besar yang ada di dalam sholat jamaah ini, sehingga para sahabat bersemangat ya, bahkan tadi Abdullah Umi Maktum yang buta, yang sudah udzur tua, sudah jauh rumahnya, tetap mendatangi jamaah sholat ya. Bahkan subuhnya itu juga tetap sholat di masjid ya. Dan keutamaan sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid, diantaranya sholat isya berjamaah di masjid itu separuh dia pahalanya, separuh qiyamul lail ya, qiyamul lail setengah malam, dan sholat berjamaah subuh gitu ya, sholat subuh berjamaah di masjid separuhnya dari sholat lail tadi. Jadi kalau sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh di masjid mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam gitu. Dan ini hal yang luar biasa yang seharusnya memotivasi kita ya, untuk kemudian melaksanakan sholat jamaah di masjid ya. Dan khusus untuk jarul masjid ini atau tetangga masjid ini, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid, tidak kecuali di dalam masjid. Nah, ini ada hadis tersendiri yang kemudian menekankan bagi orang-orang yang rumahnya dekat masjid ya, kemudian tidak ada udzur, maka kemudian menghadiri masjid ini menjadi suatu hal yang kemudian harus diperjuangkan dan harus dilakukan. Itu yang pertama, bahwa sholat jamaah ya, sholat jamaah hukumnya, dan kemudian betapa luar biasanya fadilah sholat jamaah. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan dari sholat berjamaah ini, dan hadis ini salah satunya itu ya. Bahkan kemudian
orang yang menyempurnakan wudhunya dan berjalan, jalannya sendiri ya, jalannya orang yang berjamaah, mau berjamaah jalannya ke masjid ini satu langkah, yang satu itu mengangkat derajat, mengangkat derajat mengangkat derajat satu derajat, dan langkahnya yang satu lagi menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa. Jadi setiap langkahnya ini mengangkat derajat, menghapus dosa, mengangkat derajat, menghapus dosa, terus sampai kemudian orang tadi sampai di masjid ini. Dan ketika dia sudah sampai masjid dan motivasi dari orang tadi ikhlas hanya untuk sholat ya, hanya untuk sholat, tidak untuk yang lainnya, tidak untuk berdagang, tidak untuk kemudian melakukan hal-hal duniawi yang lain, hanya untuk sholat saja, maka tadi wudhunya yang sempurna, kemudian langkahnya adalah mengangkat derajat dan menghapus dosa. Ketika sampai di masjid, maka dia dinilai sholat, dinilai dalam ibadah sholat selama dia di dalam masjid itu, selama di dalam masjid dia mendapatkan pahala sholat. Ketika dia datang menanti sholat, kemudian dia duduk untuk menanti sholat berikutnya, maka dia dihitung di dalam sholat, di dalam sholat. Bahkan ada malaikat yang kemudian mendoakan. Ini yang doa itu malaikat ya, bukan orang yang kemudian misalnya orang pulang haji itu, kita minta orang pulang haji karena dia baru saja suci atau baru saja melakukan ibadah, kemudian dosa-dosanya terampuni, maka kemudian kita meminta orang yang baru pulang haji untuk mendoakan kita, atau mungkin kita meminta orang yang ulama atau wali Allah itu misalnya untuk mendoakan kita. Tapi ini adalah berbeda, justru ini adalah malaikat ya, malaikat hafadzah yang menjaga manusia gitu ya. Ini mendoakan Allahumma gfir lahu, doanya langsung ya, Allahumma arhamhu, Allah rahmatilah dia. Maka rasakan ya, dalam doanya ini malaikat Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang tadi. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah orang tadi. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya orang tadi ya. Dan ini adalah hal yang luar biasa, itu didoakan oleh malaikat ya. Dan ini adalah suatu keutamaan yang luar biasa, dan doanya malaikat ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doanya ini adalah perintahnya Allah langsung ini. Malaikat itu kan yang menjalankan perintah Allah tanpa kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya ini pastilah kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini adalah doa dari malaikat yang diperintahkan langsung oleh Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah. Lalu apa yang kita minta lagi selain ketika kita ada mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunannya, dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu hal yang luar biasa yang membersamai orang yang tadi selama dia berada dalam masjid menunggu sholat, maka malaikat ini selalu berdoa. Ada dua hal yang kemudian menghentikan doa malaikat tadi ya. Malam ya'difi, dia tidak berbuat kerusakan dia tidak melakukan hal yang merusak ini atau mengganggu, baik itu dengan mengganggu orang lain atau kemudian dia merusak amalnya sendiri dengan berbuat riya ini, dengan memamerkan amalnya ini. Misalnya sedang di masjid ini menunggu sholat, lumayan pahalanya 27 derajat. Hal ini update status. Nah, ini adalah kemudian hal yang kemudian merusak hal yang kemudian merusak dari amal dari amalnya tadi, dan ini menghentikan doa para malaikat yang mendoakannya ya, menghentikan pahala sholat dan menghentikan doa para malaikat. Dua hal, yang pertama itu berbuat hal yang merusaknya dan berhadas ya, selama dia tidak berhadas. Dan
Ini adalah muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini tadi dari pembahasan hadis ini begitu luar biasanya ya, luar biasanya sholat berjamaah, fadilahnya luar biasa. Maka kemudian bagi kita kemudian, dan kalau ini tidak kita rasakan ya, tidak kita rasakan, maka tidak menggugah hati kita ya, bahwa kemudian ketika kita menyempurnakan wudhu, mau berangkat kita menyempurnakan wudhu kita, di mana wudhu kita menggugurkan dosa-dosa kita, di mana wudhu kita membasuh muka, mulut sambil berzikir dan sebagainya, sampai kemudian membasuh kaki, wudhu dengan sempurna, kemudian jalan kita rasakan dia, ya Allah ini mengangkat derajatku, kaki ini menghapuskan dosaku, mengangkat derajat, menghapuskan dosa, itu terus ya, terus sampai kemudian dia sampai ke masjid ya. Dan di dalam masjid pun ada fadilah yang luar biasa. Masuk masjid sudah dihitung menjadi mendapatkan pahala sholat ya, mendapatkan pahala sholat, sampai kemudian dia menunggu sholat dan dia berada di majlis itu, duduk di majlisnya, duduk saja di majlis itu mendapatkan pahala sholat, samping ada malaikat yang kemudian mendoakannya untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dan taubatnya diterima. Itu dari hadis ke-10, insyaallah itu yang kemudian bisa kita ambil. Dan intinya ada beberapa hal yang kemudian mungkin kita bisa garis bawahi dari hadis ini, atau intisari dari hadis ini. Yang pertama adalah kebolehan sholat di mana, di pasar, atau kemudian sholat di rumah, namun hukumnya adalah makruh gitu ya, karena sunnahnya di masjid. Maka kebalikannya adalah makruh sholat kemudian di syuk atau kemudian di rumahnya, karena biasanya di pasarnya adalah tempatnya orang yang sibuk dengan urusan dunia, dan tentu saja hati tidak bisa khusyuk, tidak bisa tenang gitu ya. Begitu juga di rumah, biasanya berbeda. Ketika orang yang datang ke masjid ini pastilah kemudian sudah mempersiapkan jiwa dan raganya untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa sholat berjamaah di masjid ini pahalanya adalah lebih utama daripada sholat yang dikerjakan di rumah ya. Di rumah sekitar tadi 20 lebih, di antara 3 sampai 30, berarti 20 sampai 20. Dalam hadis-hadis yang lain disampaikan 27 nih. Sama isrina darajat, 27 darajat itu dibandingkan sholat sendiri. Dan ini luar biasa. Satu kali sholat itu perbandingannya adalah sama-sama sholatnya, tapi sholat di masjid ini 27 derajat lebih utama daripada kemudian sholat di rumah itu. Bahkan kemudian Abdullah bin Ibnu Maktum yang buta, yang sudah renta, rumahnya jauh gitu ya, tetap kemudian mengejar gitu ya, mengejar pahala, sangat besarnya pahala sholat berjamaah ini. Sholat berjamaah ini sangat besar. Kita yang banyak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang jauh ada kendaraan sekarang ya, lampu sudah banyak di sepanjang jalan, kemudian jalannya juga sudah halus, di masjid juga sudah karpetnya sudah empuk, sudah bersih dan sebagainya. Namun kadang kita masih malas. Maka dari hadis ini harusnya memotivasi kita untuk kemudian lebih bersemangat lagi melaksanakan sholat, karena kita mengetahui bahwa sholat ini adalah ibadah yang paling utama daripada ibadah lainnya ya. Sebagaimana diketahui bahwa sholat ini menjadi ibadah yang pertama kali akan dihisab, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika baik sholatnya maka baik seluruh dinilai baik seluruh amalnya, dan jika buruk sholatnya maka dinilai buruk semua amalnya. Maka sholat ini menjadi salah satu kunci ibadah, kunci kebaikan. Dan ketika kita melaksanakan dengan sholat berjamaah, tentunya akan sempurnalah sholat tadi gitu ya. Kemudian tadi keikhlasan seorang ya, ketika dia
berangkat ke masjid hanya untuk melaksanakan sholat gitu ya, hanya untuk melaksanakan sholat saja, maka dia akan mendapatkan, jadi tadi pahala tadi akan diberikan kepada orang yang murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena akan hanya sholat ibadah, sholat jamaahnya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mendirikan sholat tadi ya, maka dia akan mendapatkan fadilah-fadilah tadi. Dan pelajaran yang terakhir ada malaikat yang memiliki tugas khusus, diantaranya adalah malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat hafadzah atau malaikat penjaga manusia yang kemudian berdoa gitu ya, mendoakan manusia. Ada yang memikul ars dan ada yang kemudian sekeliling malaikat itu banyak sekali tugasnya. Ada yang kemudian hanya bertasbih saja, bahkan kemudian ada malaikat yang berjalan-jalan mencari majelis-majelis ilmu gitu ya. Dan malaikat ini ada doa-doa yang kemudian dikumandangkan oleh malaikat ini, dan doa yang dikumandangkan oleh malaikat ini pastilah kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini dikabarkan langsung oleh lisan Rasulullah, maka ini pasti malaikat tadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa fadilah salat berjamaah ini berlaku bagi musolli, orang yang sholat ya dalam keadaan berwudu dan tidak berbuat fasik gitu ya, misalnya tadi mengganggu orang lain gitu ya, atau ria gitu ya, melakukan perbuatan maksiat di dalam masjid ya, atau meludah ini, kemudian juga tidak atau tidak beradab di dalam masjid. Nah ini hilang ya, hilang tidak fadilah tadi, dan kemudian juga berhadas. Nah ini kemudian tadi dua hal yang membatalkan, atau bukan membatalkan tapi menghentikan dari aktivitas fadilah tadi maka kemudian sekali lagi ketika kita mau berangkat sholat ke masjid, pertama niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk sholat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbagus wudhu kita, adab-adabnya, kemudian rukunnya, sunah wudhu kita laksanakan, dari siwak dan sebagainya itu ya. Doa setelah wudhu ini kadang sering lupa itu, maka kita perbaiki itu ya. Ini adalah menyempurnakan wudhu. Kemudian jalan kita rasakan ketika kita berjalan di dalam masjid, maka jarak yang jauh akan menjadi nikmat, jarak yang dekat mungkin akan menjadi kurang gitu ya, karena jalannya sendiri adalah merupakan pengangkatan derajat dan penghapusan dosa. Sampai di masjid kita akan mendapatkan fadilah tadi. Demikian mungkin kajian hadis yang ke-10, sedikit mungkin, semoga bermanfaat. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan datangnya dari kebodohan diri saya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.